Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi, Fe2O3H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. FeS akan menjadi Fe2+ Ag ditambah 2E dengan notasi sel sama dengan plus 0,44 volt. Lalu O2 atau oksigen gas ditambah 2H2O liquid ditambah 4E- akan menjadi 4OH- dengan notasi sel sama dengan plus 0,40 volt. Reaksi sel sama dengan FeS ditambah 2H2O liquid akan menjadi Fe2+ Aq ditambah 4OH- Aq dengan notasi sel sama dengan plus 0,84 volt. Faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Yang kedua adalah larutan elektrolit. Ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang terakhir, 4, adalah terbentuknya sel elektrokimia. Proses pencegahan korosi yang akan kita bahas adalah: Pertama, cara pencegahan korosi dalam metode galvanisasi. Apakah kalian tahu metode galvanisasi itu seperti apa? Metode galvanisasi merupakan proses penerapan protective coating pada baja atau besi untuk mencegah berkarat. Metode galvanisasi biasanya dilakukan dengan cara mencelupkan besi dengan cairan seng atau zingsi. Pelapisan ini dilakukan agar besi yang sudah dicelupkan di seng tadi dapat tahan karat pada kondisi lingkungan apapun. Contoh penerapannya, yang pertama ada di atap seng. Kedua, ada besi penopang untuk konstruksi bangunan. Ketiga, ada kawat las enzona 110. Pencegahan korosi yang selanjutnya yaitu dengan metode katodik. Metode katodik ini adalah metode yang sering digunakan untuk mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah, biasanya Mg atau magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan bisa habis dan selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Biasanya metode ini diterapkan pada pipa leading, pipa
Pertamina, dan tangki penyimpanan BBM. Sebelumnya, penggunaan cat tidak hanya untuk memperindah ruangan dan bangunan. Cat juga merupakan dapat bertindak sebagai upaya pencegah karat pada besi. Cat dapat mencegah timbulnya kontak langsung antara logam seperti besi dengan air hingga mengurangi resiko korosi. Pastikan cat yang dipakai merupakan cat dasar besi supaya cat menempel lebih baik pada permukaan besi dan tidak gampang terkelupas. Biasanya metode ini diterapkan pada kapal, jembatan, dan mobil. Pencegahan korosi menggunakan metode pengolesan oli. Sebelumnya, oli mungkin lebih dikenal sebagai pelumas mesin kendaraan maupun alat berat. Padahal, oli sebetulnya dapat membantu mencegah timbulnya korosi pada besi. Menggunakan oli sebagai cara mencegah korosi pada besi terbilang sederhana. Cukup lumuri barang yang terbuat dari besi menggunakan oli. Oleskan oli menggunakan kuas secara merata sampai melapisi seluruh permukaan barang tersebut. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air yang harus dioleskan secara berkala. Contoh penggunaan teknik ini ada pada bagian bergerak seperti mesin mobil, mesin kendaraan, dan rantai sepeda. Kesimpulan dari video yang kami buat adalah korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya pengkaratan besi. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan, berair, dan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi adalah dari bahan itu sendiri, kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk bahan, kristal, dan lain-lain. Dan dari lingkungan adalah udara, suhu, kelembapan, dan keasaman zat-zat kimia. Korosi dapat dicegah dengan melapisi bahan-bahan anti korosi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.